Siap sadayana pilihan kapan tuh? Di mana? Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa kita dalam kesempatan ini masih diberikan karunia yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan dampak hidayah itu kita kuat, kita bisa melaksanakan dan mempengaruhi kepada raga kita, jiwa kita, raga kita kuat, sehingga dengan pituduh itu, dengan petunjuk itu, kita dapat melaksanakan ibadah-ibadah yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan salah satunya ibadah pada hari ini yaitu ibadah salat Idul Fitri, dan sekaligus kita menyimak apa yang nanti disampaikan dalam khutbah Idul Adha ini. Dan mudah-mudahan dalam melaksanakan ibadah Idul Adha ini kita diberikan rahmat maghfirah oleh Allah Subhanahu wa taala, karena tidak semua orang bisa melaksanakan dengan berbagai halangan dan rintangannya. Mungkin bisa saja sakit, bisa saja sibuk, bisa saja kecapean dan lain sebagainya, sehingga tidak bisa melaksanakan ibadah salat Idul Adha yang pada pagi hari ini. Hadirin iman, hadirin watil iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa dalam salat Idul Adha ini kita bukan semata-mata karena ramainya, bukan semata-mata karena meriahnya saja, tetapi syiar yang agung, syiar dari Allah Subhanahu wa taala. Terutama dalam surat Al-Hajj, Allah berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 37, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, la
luhumuha wala dima'uha walakin lahu taqwa. Jadi walakin yanaluhu taqwa minkum kadzalika sakhkhara lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Nah, ini oleh Allah Subhanahu wa taala menjadikan dasar keimanan kita, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai meriahnya saja, jangan sampai kita euforianya saja Idul Adha, tetapi ada makna yang paling penting, yaitu ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita seperti ini melaksanakan Idul Adha, salat Idul Adha, berkurban, kita mengeluarkan harta kita semata-mata oleh Allah Subhanahu wa taala. Luhu taqwa minkum, jadi takwa kalianlah yang akan diukur oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini oleh Allah Subhanahu wa taala disindir karena di zaman jahiliyah, zaman musyrik, dia iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala dia menyembelih kurban, dia darahnya, dagingnya dipersembahkan, darahnya bahkan ditempel-tempelkan, diusap-usapkan atau dia ditempelkan di pada Ka'bah. Saking musyriknya, maka turunlah ayat surat Al-Hajj 37 ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan kamu. Nah, inilah esensi ibadah kurban, karena ketakwaan, ya. Takwa dari hati yang paling dalam, bukan karena melihat orang euforia, bukan melihat kemampuannya saja, bukan melihat orang lain saja, bukan karena gembiranya pada hari itu saja, tapi didasari dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena susah, takwa ini timbulnya di dalam hati, karena tahu konsekuensi takwa itu melaksanakan perintah Allah, yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diperintahkan oleh Allah, baik itu ghairul ma'qulin al-makna, artinya tidak masuk akal, tetapi karena dengan ketakwaan kita bisa mempersembahkan, kita bisa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah Dia menundukkan untuk kamu agar kamu mengagungkan Allah. Nah, ini ketakwaan itu mengagungkan Allah atas petunjuknya tadi, didasari dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berkumpul di sini atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala, dan terus Allah menghadirkan ketakwaan kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan sholat Id, bisa berkurban, bisa menyembelih hewan kurban, bisa berbagi kepada orang dengan dasar petunjuk dan takwa dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi orang-orang yang berbuat kebaikan, yang senang berbuat kebaikan, maka ajaklah, berilah kabar gembira. Hayu kita berkurban, hayu kita mensyiarkan syiar agung, yaitu berkurban Idul Adha pada hari ini. Nah, sebelumnya kabar gembira ini harus betul-betul, apalagi di Jamiah Persis, selalu digembur-gemburkan, selalu diajak. Nah, inilah mungkin bentuk ketakwaan dan petunjuk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pertahankanlah, maka peliharalah ketakwaan ini, karena tidak semua orang bisa memelihara dan bisa mewujudkan petunjuk dan ketakwaan ini direalisasikan dalam melaksanakan kurban, melaksanakan salat Id, dan melaksanakan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Nah, hadirin iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama. Yang kedua, harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Memang ini barang langka, barang susah. Ini barang tidak terlihat oleh kita kecuali dalam hati kita, dan dilaksanakan dengan amalul bil arkan, dengan perbuatan kita. Memang tidak bisa diukur ikhlas ini, karena yang tahu adalah kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam hadis Bukhari nomor 1, ini hadis yang paling didulukan nomor 1. Innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Jadi niat itu adalah sesungguhnya amalan yang tergantung pada niat itu dalam hatinya, yang menyangkut komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Contoh, kita memberikan infak, hati kita sudah tulus, itu biasanya ada godaan-godaan setan, bisikan-bisikan setan. Nah, makanya kalau sudah ada niat, maka laksanakanlah amalul bil arkan langsung. Jangan sampai niat ini
sedetik, semenit berubah. Nah itulah nanti jadi niatnya tidak jadi dan niatnya batal. Makanya kalau sudah ada niat, pertahankan niat itu. Karena kita sudah punya dasar takwa kepada Allah, langsung kita niat, maka laksanakan segera. Nah itu niat. Karena kalau kita sudah niat pada Allah Subhanahu wa taala, kalau tidak dilaksanakan maka godaan-godaan itulah yang susahnya. Ujian-ujian, bisikan di dalam hati, fi sudurin nas, ya, dibisikkan oleh setan dalam kita, apalagi kalau sudah ngobrol, apalagi sudah berkomunikasi dengan orang lain, apalagi sudah ada yang menanya. Nah itu hati-hati, karena memang niat itu tidak kelihatan, ikhlasnya itu hanya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya triknya, kalau sudah niat kita berbuat baik, melakukan perbuatan baik, maka langsung, jangan sampai dipikir-pikir walaupun tidak masuk akal, walaupun ghairul ma'qulin bil makna, walaupun maknanya maknanya tidak dimengerti, maknanya pahalanya mau berapapun, yang penting kita niat, langsung laksanakan. Nah itu hadirin iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi petunjuk yang pertama dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, hidayah petunjuk dan ketakwaan dari Allah Subhanahu wa taala, pertahankan. Yang kedua, niat kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa siapa yang berniat hijrahnya karena Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka insya Allah seyakin-yakinnya kita hijrahnya sesuai dengan apa yang kita niatkan karena Allah dan Rasulnya. Nah, hadirin iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah laksanakan sholat dan kurban. Ini prakteknya. Tadi yang pertama petunjuk dan takwa dari Allah Subhanahu wa taala pelihara oleh kita. Jangan sampai hilang, jangan sampai kendor, jangan sampai kita terpengaruh oleh orang lain, karena ketakwaan juga di dalam hati dan niat juga di dalam hati. Nah, ini prakteknya. Maka inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka wal abtar, sesungguhnya telah kami memberikan nikmat yang banyak kepada kalian. Artinya setelah kita diberikan petunjuk dengan ketakwaan oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung kita berubah niat. Kita tahu ilmunya, tahu untuk mengamalkannya, maka segerakanlah sholat dan berkurbanlah. Nah ini kata Allah Subhanahu wa taala, karena inna a'tainakal kautsar, karena kalian oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan nikmat yang banyak, maka laksanakan sholat. Karena sholat adalah tiang agama. Maka barang siapa yang meninggalkan sholat, maka runtuh agamanya, runtuhlah ketakwaannya, runtuhlah niat tadi. Maka dari itu peliharalah oleh kita, laksanakan sholat dan berkurban. Berkurban di sini kalau konteksnya bulan Zulhijjah, maka kita menyembelih kurban. Kalau di luar bulan Zulhijjah, konteksnya kita berkurban, mau sedekah, mau infak, mau zakat, mau apapun kebaikan-kebaikan yang bisa kita laksanakan. Nah, hadirin iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inna syani'aka wal abtar, sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah orang yang terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka di ayat ketiga inilah Allah menjelaskan bahwa inna syani'aka wal abtar, bahwa orang-orang yang terputus, orang-orang yang benci kamu adalah godaan-godaan. Nah, bisikan-bisikan yang mengajak kamu putus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau sudah datang rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka konteksnya kembali kepada ketakwaan, petunjuk kita pelihara, niat kita pelihara, juga kita laksanakan sholat, karena sholat berkomunikasi langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi orang-orang yang suka bertahajud, ya, sholatnya rajin, itu akan lebih dekat, akan terasa dengan Allah Subhanahu wa taala, bahwa ketakwaan dan niat ikhlas itu kita langsung berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis Rasulullah SAW bersabda bahwa di dalam hadis Ibnu Majah dan riwayat Ahmad, man kana lahu sa'atan wa lam yudhi wa la yaqrabana musallana. Nah, ini ancaman dari Rasulullah SAW. Kalau dulu
Nabi Ibrahim tatkala menyembelih Ismail itu tidak ragu-ragu lagi dengan mimpinya, ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Segera dia untuk menyembelih Ismail dengan penuh keyakinan, penuh ketauhidan, sehingga diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kibas. Nah, dari Rasul ini bahwa umat Rasulullah SAW, bahwa mangkana lahu sa'atan walam yudahi fala yaqrabana musallani. Rasul bersabda, barang siapa yang memiliki kemampuan sa'ah, kelapangan rezeki tetapi tidak berkurban, maka janganlah ia dekat-dekat ke tempat sholat kami. Nah, ini yang perlu dipelihara oleh kita. Kita getol sholat, rajin ke masjid, rajin berjamaah, tetapi kalau tidak berkurban, kalau dalam kondisi kita as-sa'ah, artinya kita mempunyai kemampuan, sa'atan mempunyai kemampuan kita, kemampuan rezekinya dan lain sebagainya, sehingga kita tidak boleh dekat-dekat dengan sholat kami. Kalau tidak boleh dekat-dekat dengan sholat kami, kata Rasul, berarti ini sholat kita bisa saja tidak diberikan pahala, bisa saja sholatnya tidak sah, bisa tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan saatan, dengan mempunyai kelapangan rezeki, tidak berkurban pada bulan Zulhijjah ini. Nah, hadirin iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa ancaman ini sebetulnya bukan ancaman tetapi peringatan kepada orang-orang yang mempunyai kemampuan rezeki untuk melaksanakan ibadah kurban. Nah, hadirin iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang kelima adalah melaksanakan saum Arafah. Nah, hadirin iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa saum Arafah ini, kata Rasul, siyamu yaumin arafatin ihtasibu 'ala Allah ayyukaffira sanatan allati qabla wa sanatal lati ba'dahu. Nah, dalam saum Arafah ini, bahwa puasa di dalam 9 Dzulhijjah pada hari kemarin yang kita laksanakan dapat menghapus dosa satu tahun yang lalu dan juga setahun yang akan datang. Kalau puasa Asyura itu menghapus setahun yang lalu, tetapi ini depan belakang pahalanya yang sangat besar pada melaksanakan saum pada 9 Dzulhijjah yang waktu kemarin kita laksanakan. Nah, hadirin iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melaksanakan sholat, kita melaksanakan kurban, kita juga melaksanakan saum Arafah. Itu hakikatnya ibadah kurban yang perlu kita pertahankan. Jangan sampai kita mempunyai waktu, kita mempunyai luang, tidak melaksanakan, rugi sekali. Karena definisi sunat bagi kita itu adalah barang siapa yang melaksanakan, maka akan dapatkan pahala. Dan barang siapa yang tidak melaksanakan, maka tidak dapat siksa. Sunnah definisi secara umum. Tapi menurut kita, bahwa kalau kita tidak melaksanakan sunnah padahal kita mampu, maka sangat rugi waktu itu, nanti akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita mempunyai waktu, asah waktu, tetapi tidak melaksanakan saum, maka akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita dalam melaksanakan ibadah kurban ini, ibadah dalam Dzulhijjah ini, banyak pahala-pahala yang perlu kita pertahankan. Karena kalau kita tidak mempertahankan ini, mau kapan lagi? Sedangkan usia terus bertambah, usia terus berkurang, usia terus makin tua, makin sakit, makin lemah, dan mungkin kelemahan-kelemahan ini nanti tidak akan optimal dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mumpung kita diberikan kesehatan, mumpung kita diberikan peluang oleh Allah Subhanahu wa taala, agar betul-betul kita melaksanakan ibadah ini dengan maksimal dan yakin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah dalam keadaan kita sehat, dalam keadaan normal, dalam keadaan kita akalnya betul-betul khusyuk pada Allah, yakin pahalanya bakal besar dibandingkan dengan orang-orang yang ibadahnya sudah lalai, kadang-kadang gangguan pikiran dan lain sebagainya. Nah, hadirin iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketujuh adalah syariat kurban mengandung ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang dipertaruhkan Nabi Ibrahim alaihissalam, karena ketauhidan, kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia dengan mimpinya menyembelih putranya yang didamba-dambakan, yang dia mau sekali mempunyai putra, yaitu
Ismail, tetapi oleh Allah Subhanahu wa taala disuruh disembelih. Barang siapa orang tua yang tidak tega, pasti tidak tega. Tapi karena ini perintah Allah Subhanahu wa taala, yakin dengan mukhbitinya dia, dengan ketundukan dia, Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin itu pelajaran tauhid bagi kita. Makanya tadi kita dalam melaksanakan kebaikan-kebaikan, amal-amal soleh dengan mukhbitin, dengan patuh, dengan tunduk, ghairil makunun bil makna, walaupun tidak masuk akal, walaupun tengarti, walaupun kata akal ini tidak nyambung apa yang kita lakukan, tapi yakin ketundukan, kepatuhan itu tauhid Nabi Ibrahim. Hadirin iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita di dalam melaksanakan ibadah kurban ini ada dampak-dampak positifnya. Yang pertama, mendekatkan jiwa dari kekuasaan orang lain. Artinya jiwa kita tidak bisa dipengaruhi oleh orang lain. Kadang-kadang kan kita suka terpengaruh oleh orang lain, jangan ini, jangan itu, dan kadang bisikan-bisikan yang lain. Tapi merdekanya jiwa kita dari kekuasaan orang lain, yakin kita ketauhidan kita, ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam surat Al-An'am ayat 162 Allah berfirman, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu pedoman kita. Jadi sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Tuhan semesta alam, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi takwa, niat, terus berkurban, sholat, juga kita melaksanakan saum, menyembelih hewan kurban, itu adalah kekuasaan jiwa kita, merdekanya jiwa kita, ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya tadi sholatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tumbuhnya keberanian jiwa. Nah, ini di dalam surat Ali Imran ayat 175 Allah berfirman, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Maka janganlah kamu takut kepada mereka, makhluk artinya yang menggoda kita, dan takutlah hanya pada Allah lah Subhanahu wa taala jika kamu orang-orang yang beriman. Jadi kita jangan takut kepada makhluk untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala atas perintahnya saja, atau hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala atas azabnya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, tidak takut mati. Ini dalam surat An-Nisa ayat 78 Allah juga menjelaskan, aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Di mana saja kamu berada, kematian pasti menghampiri kalian sekalipun kamu berada dalam benteng yang kokoh. Artinya kematian di mana saja bisa. Walaupun kita pada Allah Subhanahu wa taala merasa kaya, merasa pintar, tetap saja pasti Allah akan memberikan keputusan yang terakhir, bahkan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang orang-orang yang kaya, orang-orang yang berkuasa, dia tidak mukhbitin, tidak tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jabatan, dengan kekayaan, dengan apapun. Nah, ini akan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti akhirnya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kadang-kadang dia berpikir, walaupun dengan nyumput atau walaupun dengan bersembunyi di gedung apapun, menurut dia tidak akan mati, tidak akan diambil nyawanya Allah. Tapi dalam hal ini oleh Allah Subhanahu wa taala yakin akan diberikan putusan terakhir, yaitu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, mendapatkan rezeki bagi orang-orang yatim melaksanakan ibadah kurban, ibadah melaksanakan sholat dan lain sebagainya, sehingga Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ankabut ayat 62 berfirman, Allah yabsutu rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lah, innallaha bikulli syai'in alim. Jadi Allah meluaskan rezekinya kepada kita, siapa saja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dari hamba-Nya, dan menyempitkan baginya, sesungguhnya Allah terhadap segala sesuatu itu maha mengetahui. Nah, hadirin iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masalah urusan rezeki ini diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita melaksanakan apa tadi, ketakwaan, petunjuk, niat ikhlas,
melaksanakan kurban, melaksanakan sholat, nanti Allah sendiri yang akan memberikan keluasan rezeki kepada kita. Nah, hadirin iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang keenam, memperoleh petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Yakin kita dalam hal ini beribadah kepada Allah, sholat Id, rangkaian-rangkaian ibadah lainnya, yakin inilah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sebetulnya sudah niat dari awal, niat baik, sehingga Allah memberikan petunjuk kepada kita. Wa innallaha lahadil ladzina amanu ila siratal mustaqim. Sesungguhnya Allah pasti memberikan petunjuk terhadap orang-orang yang beriman pada jalan yang lurus. Dan yang terakhir, Allah memberikan, atau Allah akan memberikan hadiah kepada kita, yaitu mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Dalam surat An-Nahl ayat 97 Allah berfirman, "Man amala sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Dan barang siapa yang beramal soleh, kata Allah, baik laki-laki atau perempuan, sedangkan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan memberikan kehidupan yang lebih baik. Nah, ini kehidupan yang lebih baik itu caranya Allah Subhanahu wa taala, disesuaikan dengan kemampuan kita, iman kita, dan amal soleh kita. Nanti Allah akan memberikan kehidupan yang lebih baik, dan Dia akan memberikan balasan yang lebih baik dari apa yang kamu kerjakan. Hadirin iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dalam ibadah, rangkaian ibadah kurban Idul Adha ini kita tadi niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam hal modern ini, niat ini tergantung kita komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi riak-riaknya di depan kita, yakinkan diri kita lurus ibadah, amal soleh hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Peliharalah itu terus sampai kita menjelang akhir hayat, sampai diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan khutbah ini menjadikan cambuk bagi kita. Peliharalah kita ketakwaan kita, niat ikhlas kita kepada Allah. Kita siap sholat, kita selalu berkurban kepada Allah Subhanahu wa taala. Saum Arafah, saum sunat-sunat lainnya nanti di luar bulan Zulhijjah, bisa Senin Kamis, Ayyamul Bid, mungkin bisa saum Daud, apa saja amal soleh itu harus dipertahankan oleh kita. Karena mau kapan lagi, mau oleh siapa lagi kecuali dengan diri kita, niat karena Allah Subhanahu wa taala. Hadirin iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah yang saya dapat sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mudah-mudahan kalaupun ada kekeliruan, ada kesalahan, itulah dari saya sendiri, dan mudah-mudahan Allah mengampuni. Dan yang benarnya itu firman dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.